So yang penasaran langsung aja nih, dari kelimutian tapa-tapa Chia pencemilanya dan selamat menonton. Setelah penangkapan Dawn, dia pun dipenjara nih atas kejahatannya. Sementara untuk Judy dan Nick menerima banyak pujian sebagai pahlawan atas jasanya itu. Mereka berdua kini menjadi rekan di CPD. Keduanya terus bekerja keras untuk menangkap penjahat. Di sisi yang lain ada buku yang tengah memberikan arahan kepada anak buahnya tentang target mereka selanjutnya nih, yaitu Antonis Nutri. Diketahui dia ini merupakan seorang pekerja di dermaga pelabuhan dan dicurigai telah mencoba dan mengeluarkan badan selundupan. Sementara di sisi yang lain sudah ada Judy Dani yang justru langsung terjun ke lapangan melangkahi kehendaknya buku sebagai kepala kepolisian. Mereka berdua tengah dalam penyamaran nih, berpura-pura sebagai keluarga bahagia untuk mendekati Anthony. Anthony berhasil terpengaruh dalam perencanaan mereka. Namun sialnya karena ada panggilan masuk dari Bogor, alhasil rencana mereka gagal. Anthony pun kabur melarikan diri sementara keduanya mengejar Anthony. Namun sayangnya karena terlalu ambisi, Judy jadi tidak memperdulikan sekitar dan menyebabkan kekacauan di kota. Meskipun mereka berhasil menangkap Anthony, namun mereka menyebabkan kekacauan, seperti hancurnya patung pendiri Zootopia. Di saat wali kota baru sedang melakukan pidato, hal ini justru memancing amarah publik. Sementara itu Judy tanpa sekilas melihat sesuatu yang menyerupai ular, dan bahkan menemukan kulit ular di mobilnya Anthony. Sementara itu di ruangannya Bogor, tentu saja dia memarahi mereka atas tindakan mereka yang gegabah yang mengakibatkan tercorengnya institusi kepolisian. Bogor pun akhirnya mengkhawatirkan kondisi mereka berdua nih. Jika kejadian seperti tadi terulang lagi, dia mengancam akan memisahkan Judy dengannya. Tentu saja Judy tidak mau, dan maka dari itu Bogor memberikan kesempatan, yaitu menyuruh mereka untuk memperbaiki diri dengan mengirim mereka ke konseling khusus pasangan dengan Dr. Fasby. Fasby menyimpulkan kalau Judy memiliki kebiasaan mengambil alih kendali tanpa melibatkan Nick sebagai partnernya. Judy terlalu ambisius, sampai membuat semua pikirannya overthinking, sementara Nick merasa malu dan menyembunyikan perasaan itu dengan humornya. Keduanya merasa kesal nih dengan diagnosa tersebut, dan setelah itu mereka kembali ke rumah mereka. Namun sebelum itu, mereka berdua telah sepakat untuk berusaha lebih keras lagi nih, agar mereka dapat mempertahankan posisi mereka di ZPD. Judy juga memberikan sebuah buku kepada Nick, agar mereka bisa bekerja sama dengan baik, dan bisa menjadi tim yang terbaik. Dan sesampainya di rumah mereka masing-masing, ada Nick yang justru bersantai sambil menonton film, dan bermalas-malasan. Bahkan ruangannya tampak kotor dan berantakan. Sementara ada Judy yang tengah belajar keras sembari menelpon orang tuanya nih. Kedua orang tuanya menanyakan kabarnya Judy dan Nick. Sementara itu di televisi, Judy melihat ada sebuah fan yang menghadiri acara gala yang diadakan oleh Erling Saulius. Fan itu tampaknya mirip dengan fan yang dikendari oleh Anthony. Judy kembali melihat berkas filenya itu. Dia pun tampaknya berkeinginan nih untuk menyelidiki kasus itu tanpa sepengetahuan dari Bogor. Dia pun mendatangi rumahnya Nick untuk mengantarkan menyelidiki kasus tersebut. Setelah beberapa waktu dibujuk, Nick pun akhirnya bersedia nih untuk ikut dengan Judy untuk datang ke acara gala malam itu. See, you're still in the driver's seat. Whoa. Mereka pergi ke tempat parkir dan melihat ada banyak mobil van yang serupa di sana. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke gala itu dengan menyamar sebagai tamu undangan. Di sini Judy sempat bercerita kepada Nicky kalau dia pernah bermimpi untuk hadir ke acara gala dan tidak pernah menyangka kalau sekarang mimpi itu bisa terwujud. Di dalam acara itu sudah banyak tamu yang datang. Dan mereka tengah memikirkan cara mereka untuk bisa masuk ke main hall karena pasti akan ada pemeriksaan. Hebatnya di sini Nick menggunakan kecerdikannya yang akhirnya membuat mereka lolos dari pemeriksaan dan mereka bisa memasuki acara tersebut dengan tenang. Tanpa basa-basi, mereka langsung kepada tujuan mereka nih, yaitu ke sebuah jurnal yang dicurigai sama Judy kalau jurnal itu bisa dijadikan bukti untuk bahan penyelidikannya. Sementara itu Nick akan mengawasi dari jauh. Dan tidak disangka justru Bogor ada di acara tersebut nih. Dia juga diundang sebagai tamu di sini.
Di situ ni pun berusaha untuk bersembunyi angka tidak ketahuan karena mereka menjalani misi tidak resmi. Sementara di sana judi bertemu dengan putra bungsu Miao dan Ling Sui, yaitu Bao Ber Ling Sui. Bao Ber tidak terlihat sosok yang baik dan ramah, namun tampaknya belum terbiasa bersosialisasi dengan orang-orang. Dia bahkan cukup gugup untuk berkenalan dengan judi. Sementara itu di sisi yang lain ada Nick yang akhirnya melihat ada kulit ular di sana dan dia melihat ada sosok berkerudung merah. Gerak-geriknya tampak mencurigakan. Dia pun berusaha menyelidiki itu. Yang siangnya justru dia tertangkap oleh Bogoni dan ingin dibawa keluar acara tersebut. Namun beruntungnya dia berhasil memberi sinyal kepada Judy kalau ada yang mencurigakan. Yang mana sosok berkurung itu pun ketahuan dan terlihatlah wujud aslinya yang ternyata memang ular. Dan hasil itu membuat semua tamu menjadi panik. Judy pun berusaha untuk mengejar ular tersebut. Ular itu ternyata menangkap Milton dan membawa jurnalnya ke sebuah ruangan yang sepi. Dan beruntungnya Judy berhasil datang tepat waktu. Ular itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai Gary Disney, seekor ular biru. Di situ Gary menjelaskan kalau dia sama sekali tidak memiliki niat buruk kepada siapapun. Dia tidak berniat untuk menewaskan siapapun. Dia hanya ingin mendapatkan jurnal tersebut karena jurnal itu bisa membebaskan keluarganya. Dan dia juga mengungkapkan kalau Milton itu sebenarnya orang yang jahat. Di situ tiba-tiba datang dan memukul Gary sampai pingsan karena dia masih belum mengerti situasinya dan tidak lama kemudian kedua anak Milton yaitu Kathy dan Titi tiba di TKP. Mereka bertiga pun langsung menuntut Nick dan Judy untuk menutup rapat semua rahasia tersebut. Kalau tidak mereka bertiga akan menewaskan Nick dan Judy. Tiba-tiba di kondisi terpojok itu datanglah Bogo tepat di tengah perkelahian itu. Dan siangnya justru karena situasi tengah kacau tidak sengaja Gary menggigit Bogo dan membuat dia pingsan dan tadinya copot. Yang siang kejadian itu disaksikan oleh Carlton Hubbarton. Dia berpikir justru Judy lah yang membuat Bogo pingsan. Alhasil Nick dan juga Judy pun menjadi buronan dan mereka berdua berhasil kabur membawa jurnal itu. Sementara Gary melarikan diri dan dibawa oleh sosok bertopeng. Di tengah jalan, Nick dan juga Judy diselamatkan oleh Mr. Big yang sekarang menjalankan bisnis sampingan pakaian dengan fufu, putrinya dan juga cucunya. Setelah insiden malam itu, mereka bertiga pun menjadi viral dan menjadi buronan. Banyak masyarakat yang mengancam tindakan mereka tersebut. Di masa tuanya ini, dia hanya ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dia cintai. Dan dia di sini berniat untuk membantu Judy dan juga Nick. Dia akan membuat paspor dan identitas palsu untuk mereka berdua. Namun Judy menolak tawaran baik tersebut karena dia sebagai seorang polisi harus menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Di situ Mr. Big memberitahu kalau Milton bukan lawan yang mudah. Dia merupakan penjahat kelas kakap yang sudah berpengalaman di dunia bawah. Akan sangat terasa sulit untuk mereka melawan Milton. Dan Mr. Big juga menyarankan lebih baik mereka pergi dari sana dan mencari kehidupan yang baru. Nick ingin pergi melarikan diri dari Zootopia. Akan tetapi Judy membujuk Nick untuk tetap tinggal karena mereka harus membantu Gary. Di situ Nick pun pasrah dan menuruti keinginan Judy. Sementara Fru akhirnya menghubungi Nibos, kenalannya untuk membantu mereka berdua. Sementara di sisi yang lain ada Milton yang mendesak wali kota baru Windancer untuk mengadakan semua anggota kepolisian mencari Nick dan juga Judy. Yang tampaknya di sini terlihat kalau Milton lebih berkuasa dari Windancer. Bahkan seorang wali kota pun tunduk kepada Milton. Milton menyuruh Windancer untuk menetapkan Judy, Nick dan Jerry sebagai buronan kota dan harus mencari mereka sampai dapat. Sementara itu di sisi yang lain, Judy dan Nick berhasil sampai ke Mars Market, sebuah area di Zootopia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup akibat rencananya Lindsay untuk mengaspal wilayah tersebut. The town. Kind of our own here. Juggling seal. Do not do. Tiba-tiba membawa mereka bertemu dengan seekor walrus. Di sana dia berniat untuk membantu Judy dan Nick ke suatu tempat. Hey, bub. Hey, bub. Mereka pun tiba di sebuah kapal katam yang ternyata menjadi tempat persembunyian bagi semua reptil. Di dalam sana, Nibos membawa mereka untuk bertemu dengan seekor kadal iguana yang bernama Jesus untuk mencari tahu tentang isi jurnal itu. Tetapi sebelum Jesus memberitahu tentang jurnal itu, dia mau mereka berdua memakan hidangan yang sudah dia siapkan untuk mereka.
Setelah itu, dia pun menjelaskan kepada mereka kalau jurnal itu menyimpan rahasia besar masa lalu yang menyebabkan bangsa Reptil menjadi kaum buangan di Zootopia. Dan sejarah tentang rumah asli mereka menghilang di tundra tahun. Kemudian untuk bagian depan jurnalnya itu ada bagian yang tidak bisa dia mengerti. Dan dia menjelaskan kalau rahasia di bagian depan jurnal itu tidak dapat dilihat dengan mamalia biasa. Setelah itu, ZPD pun berhasil menemukan lokasi mereka dan segera menangkap mereka Seketika suasana di sana menjadi sangat kacau. Di sini Judy dan Nick pun dibantu keluar oleh Jesus. Di sana Jesus memberitahu mereka berdua karena dia berharap Judy dan Nick mampu mengubah kehidupan untuk para Reptil. Dia berharap dengan bantuan mereka berdua, para Reptil mendapatkan tempat kembali buat mereka di Zootopia. Setelah itu dia pun pergi. Yang pentingnya mereka berdua berhasil melarikan diri. Namun di tengah jalan ada Gary yang mencuri jurnal itu dari mereka. Dia masih belum percaya kepada mereka makanya dia mencuri jurnal tersebut. Dan Judy dan Nick akhirnya mau tidak mau harus mengejar Gary. Mereka pun harus menepi dan beristirahat dulu karena mereka sudah kelelahan dan juga mereka harus memikirkan bencana lain. Nick di sini masih bersikeras untuk keluar dari Zootopia dan hidup dengan identitas baru. Akan tetapi di sini Judy berusaha untuk menahan Nick agar tidak pergi. Sampai kira mereka menemukan tas milik Jerry yang tertinggal dan melihat semua isinya. Kemudian datanglah sepasang kambing kuno menghampiri mereka. Sepasang kambing itu awalnya hanya sekedar menyapa kepada pendatang baru dan berniat untuk membantu mereka berdua. Akan tetapi mereka menolak bantuan dari sepasang kambing itu dan mereka justru bertanya tentang tempat tinggal untuk para Reptil di sekitar sana. Yang beruntungnya sepasang kambing itu tahu. Mereka pun menjelaskan kalau ada tempat pelarian yang ditinggalkan di puncak gunung dan itu dijadikan sebagai tempat persembunyian para Reptil. Nick pun tampak bete karena mereka harus melanjutkan misinya lagi. Sementara dia sendiri tampaknya memang sudah tidak sabar untuk pergi dari Zootopia. Setelah itu mereka pun terpaksa memanjat gunung itu untuk sampai ke sana. Sialnya karena ada sedikit pertengkaran, Pennywortel yang merupakan hadiah dari Judy terjatuh dari atas sana dan itu membuat Judy jadi bedmore. Sesampai di atas sana Judy langsung mencari tahu seisi rumah tersebut apakah ada jejak-jejak yang bisa dijadikan barang bukti atau tidak. Sampai akhirnya dia sampai Lauteng. Di sana dia menemukan banyak barang bukti dan ternyata dulu Reptil hidup damai di Zootopia. Namun karena satu dan lain hal akhirnya kaum Reptil menjadi kaum buanan. Sehingga di saat-saat seperti itu justru Nick datang dan memberitahu kalau ZPD telah sampai ke sana dan mereka harus segera pergi. Judy tidak mau pergi tanpa membawa semua barang bukti itu. Sementara Nick akhirnya mengatakan yang sejujurnya kalau dia sama sekali tidak peduli dengan kasusnya. Nick mengatakan kalau mereka tidak perlu harus menjadi pahlawan, karena baginya dunia akan tetap sama dan tidak akan ada yang berubah. Dia hanya mencoba berfikir realistis. Judy pun kecewa melihat pandangannya Nick tentang hal tersebut. Justru baginya profesi kepolisian adalah tanggung jawab yang besar. Dia harus bisa menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Dua pola pikir yang berbeda membuat mereka pun sama-sama kecewa dan CNJVD pun datang untuk menangkap mereka. Yang beruntung yang Judy ditolong oleh Paul dan Jerry, sementara Nick dia berhasil tertangkap oleh kepolisian. Di situ Nick dipaksa sama Milton untuk berkata yang sejujurnya tentang keberadaan Judy. Akan tetapi Nick tetap berusaha untuk tutup mulut. Milton pun kesal karena ancamannya tampaknya tidak mempan. Dia pun akhirnya berencana untuk menaruh Nick di penjara paling gelap. Sementara itu, Milton mendapatkan kabar kalau Paul putra bungsunya lah yang justru membawa pergi si Judy. Di sisi yang lain, Paul sedang membawa Judy dan Gary ke suatu tempat perkemahan untuk para homeless. Dia meyakini kalau tempat itu aman dan jauh dari perkuatan. Paul ini tampaknya anak yang selalu dikucilkan dari keluarganya. Namun dia memiliki hati yang baik. Dia justru berniat untuk membantu Gary untuk mengungkapkan kejahatan keluarganya. Dia akhirnya membuka dan membaca isi jurnal tersebut. Di situ akhirnya kita mengetahui kalau dulunya Zootopia itu didirikan oleh neneknya Gary, bukan oleh keluarga Linsley.
Dulunya sebelum utopia didirikan, mereka semua hidup dalam satu tempat dan neneknya Gary memiliki ide untuk membangun suatu kota yang dihuni dengan semua jenis binatang, hidup damai, aman dan sejahtera. Untuk mewujudkan mimpinya itu, dia butuh seorang investor dan investor itu adalah kakeknya Bauer. Sialnya kakeknya justru berkhianat. Dia mencuri ide tersebut dan kemudian berniat untuk menewaskan neneknya Gary. Dia ingin dianggap dan dikenang sebagai sosok pahlawan dan pendiri yang dihormati. Maka dari itu dia sengaja menyingkirkan bangsa reptil dan membuat nama mereka menjadi buruk. Alhasil sampai sekarang bangsa reptil dikenal jahat dan diasingkan. Sementara itu di sisi yang lain ada Nick yang akan dijebloskan ke dalam penjara dan di sana dia bertemu dengan Nibbles. Dia sedang rasa Nibbles tentang masalahnya dengan judi. Di situ berkat bantuan Nibbles mereka pun berhasil kabur dari penjara. I'm sorry. Setelah keluar dari penjara, dia pun meminta bantuan Flash untuk menjemputnya bersama Nibbles. Di perjalanan, Nick meminta bantuan teman kepolisiannya untuk membantunya mencari tahu lokasinya judi. Dan setelah itu dia meminta Flash untuk membawa mereka ke lokasi tersebut. Sementara itu, Judy, Gary dan Bauer pun berniat untuk mendatangi lokasi menara mercusuar itu. Tempat lokasi reptil dulu tinggal. Untuk mencari barang bukti yang lain. Yang sialnya CVD sudah berada di belakang mereka. Dan mereka harus pergi dan menerobos Gurun Sahara Square. Dan pergi ke pusat pembangkit listrik untuk mencari saklar mercusuarnya. Mereka pun berhasil masuk ke dalam pusat pembangkit listrik itu. Dan di sana hal yang tidak disangka pun terjadi ternyata Bauer berkhianat kepada mereka. Dia dengan sengaja melumpuhkan mereka berdua. Tujuannya agar bisa mendapatkan perhatian ayahnya. Dia sudah lama dikucilkan oleh keluarganya. Dengan menangkap mereka, maka dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan setelah itu Bauer pergi untuk melumpuhkan Nibbles. Setelah Nibbles dilumpuhkan, target selanjutnya adalah Nick. Sementara Gary tengah berusaha untuk menghangatkan tubuhnya Judy. Dia berusaha untuk menyelamatkan Judy. Dia melihat Judy sebagai sahabatnya dan dia tidak mau kehilangan Judy. Akan tetapi sialnya CVD sudah sampai di sana dan menyerang Gary. Beruntungnya Gary berhasil memberitahu kepada Nick kalau Judy terkena racun dari Bauer dan anti racunnya ada di pena miliknya. Nick pun langsung bergegas memberikan pena itu kepada Gary dan Judy pun berhasil sadar kembali lalu menyelamatkan Nick yang sudah terpojok. Setelah itu, Judy dan Nick pun saling meminta maaf dan mengungkapkan perasaan satu sama lainnya. Kalau sebenarnya mereka saling peduli. Hanya saja Nick butuh waktu untuk beradaptasi dengan semuanya karena dia adalah seekor rubah. Ia selalu hidup sendiri. Dan itulah alasannya kenapa dia tidak terlalu suka berada dalam kawanan atau kelompok karena dia belum terbiasa dengan keadaan. Sementara Judy mengakui kalau dia tidak suka dianggap lemah dan dia hanya ingin diterima keadilannya oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah itu Judy, Nick, Gary dan Nibbles pergi menyusul Bauer yang tengah menuju mercusuar untuk membakarnya. Sementara itu di sisi yang lain, akhirnya sang wali kota Windancer pun membeloti kepada Milton karena muak menjadi bonekanya Milton. Kemudian Judy dan Nick berhasil mengalahkan Bauer berkat bantuan Gary dan Nibbles. Setelah itu mereka masuk ke dalam mercusuar yang ternyata itu adalah gerbang kota reptil yang pernah ditinggali oleh neneknya Gary. Di ruang masa kecilnya itulah mereka akhirnya menemukan sertifikat berdirinya Zootopia yang dimiliki oleh neneknya. Bauer masuk untuk membakar rumah itu, namun beruntungnya digagalkan oleh Kapten Harbottom karena mereka akhirnya membelot dari Milton atas perintah dari Windancer. Setelah kejadian itu, kabar sejarah berdirinya Zootopia pun tersebar di seluruh berita dan semua keluarga Rinsui pun tertangkap. Sementara Nick, Judy dan diri juga Nibbles diampuni atas kejahatannya. Zootopia pun akhirnya hidup kembali berdamai dan berdampingan dengan kaum reptil. Dan juga tunda tahun menjadi tempat tinggal untuk para reptil di sana. Nick juga memberi hadiah pena Warsaw yang baru dan telah diisi dengan rekaman suara miliknya. Love you, partner. Oh, I'm gonna need... No!